Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Aziza, NIM 12205193209 dari kelompok 5 PKMI 3F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dari siklus perencanaan program pendidikan, yaitu mengenai penganggaran. Apa sih yang dinamakan penganggaran itu? Sudah nggak asing ya kalian mendengar istilah penganggaran. Ya, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Penganggaran yang diambil dari kata dasar anggaran dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dana atau uang untuk suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Penganggaran merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Fundamental di sini berarti mendasar. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa penganggaran sudah seharusnya disusun secara serius oleh suatu organisasi karena sifatnya yang mendasar tersebut. Jadi dalam proses perencanaan pendidikan, penganggaran itu bersifat mendasar. Jadi intinya, anggaran merupakan keseluruhan rincian biaya mengenai pendapatan yang umumnya disusun secara rutin pada setiap organisasi atau jika ada program pendidikan tersebut. Kemudian mengenai karakteristik dan fungsi anggaran. Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh suatu lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap-tiap golongan, dalam pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lain. Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri dari seluruh penerimaan biaya. Sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih fungsi dari anggaran tersebut? Fungsi dari anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan. Kemudian yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Anggaran juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan anggaran. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mengenai prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Prinsip-prinsip anggaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan suatu anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dari analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan yang keempat adalah adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Kemudian yang terakhir adalah mengenai prosedur penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, tentu saja dalam setiap organisasi atau program perencanaan pendidikan itu akan menempuh prosedur atau tahap-tahap dari tahap awal sampai akhir pengesahan. Adapun proses penyusunan anggaran itu dapat dilalui dengan proses sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan yang finansial. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan, kemudian pengesahan anggaran. Jadi kesimpulannya dari penganggaran tersebut adalah penganggaran itu merupakan tahapan menghitung jumlah anggaran yang digunakan untuk menjalankan suatu program pendidikan. Anggaran tersebut diperoleh dari mana saja dan digunakan untuk apa saja. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nur Zakia, NIM 12205193062 akan menjelaskan tentang penetapan sasaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sasaran? Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Penetapan sasaran yaitu dengan menerapkan program tersebut untuk siapa,
dan siapa saja yang akan terlibat dalam program tersebut. Misalnya, program itu ditujukan untuk siswa. Nah, siswa kelas berapa saja yang menjadi sasaran? Siswa kelas 1, siswa kelas 2, atau bahkan seluruh siswa yang akan menjadi sasaran. Kemudian, menerapkan siapa saja yang terlibat dalam program tersebut. Nah, misalnya guru apa saja yang terlibat? Sebagian kah atau semua guru yang akan terlibat? Kemudian dalam perumusan tujuan dan sasaran itu harus dinyatakan dalam kalimat yang disusun dengan metode SMART. Apa sih yang dimaksud dengan metode SMART? Yang pertama, spesifik. Tujuan dan sasaran itu dirumuskan secara detail dan jelas. Yang kedua ada measurable, yaitu tujuan dan sasaran itu mampu diukur. Yang ketiga ada attainable, yaitu tujuan mampu dicapai berdasarkan sumber daya yang ada. Yang keempat ada realis, yaitu tujuan dan sasaran harus mampu dijangkau oleh akal atau tujuan dan sasaran itu harus masuk akal. Yang terakhir ada time frame, yaitu tulisan dan sasaran harus punya waktu pencapaian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita Sulaiman, NIM 12265319329. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kegiatan pada perencanaan program pendidikan. Kegiatan mengajar adalah kegiatan profesional di mana salah satu komponen profesional pendidik adalah membuat rencana tertulis sebelum pelaksanaan mengajar. Dengan adanya bukti tertulis tersebut, pengajar dapat menunjukkan salah satu alat penanggung jawab tentang penunaian tugas profesional. Rancangan pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia adalah berpedoman pada model ID yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang direncanakan, yaitu tujuan pembelajaran, pengelolaan materi, pengalaman belajar, penggunaan media, dan penilaian prestasi. Untuk menganalisis tujuan pembelajaran, maka dilakukanlah analisis materi atau dalam hal ini analisis pembelajaran. Kegiatan ini menyangkut analisis perilaku apa yang dikehendaki, serta strategi pengelolaan materi yang harus dikembangkan. Materi rancangan kegiatan pembelajaran adalah seluruh komponen pembelajaran yang dijadikan bahan persiapan seorang pendidik untuk kegiatan pembelajaran. Sumber materi tersebut dapat diperoleh berawal dari SK, mata pelajaran atau kuliah yang diberikan pihak akademik kepada dosen atau pendidik. Kemudian instrumen pembelajaran yang tersedia. Kemudian informasi literatur yang diperoleh dari pustaka. Adapun isi rancangan kegiatan pembelajaran itu sendiri adalah analisis pembelajaran, rancangan pembelajaran, satuan materi, kisi-kisi tes, silabus, dan daftar pustaka. Adapun tahap dalam prosedur penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran yaitu tahap pertama penyusunan. Dalam hal ini, pendidik setelah menerima SK mengajar, maka mengumpulkan beberapa bahan, diantaranya silabus, kalender akademik, dan data peserta didik. Kemudian tahap kedua yaitu pembuatan rancangan pembelajaran sebagai kegiatan ini dengan cara mengakses panduan penyusunan RKP sesuai dengan mata pelajaran atau kuliah masing-masing. Untuk yang tahap ketiga yaitu evaluasi dan aktualisasi. Dalam hal ini pendidik mengkonsultasikan hasil kepada tim perancang pembelajaran, kemudian merevisi dan akhirnya dapat diaktualisasikan di depan kelas. Adapun contoh rancangan kegiatan pembelajaran sudah dijelaskan di dalam makalah. Di sini saya akan menjelaskan perincian rencana. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program bertujuan agar suatu kegiatan menjadi semakin jelas baik sasaran, pelaksanaan, hasil yang diharapkan di jadwal, sarana, biaya yang diperlukan.
Kelompok kegiatan sebagai bagian dan rencana harus saling menunjang dan bermuara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, identifikasi dan perumusan proyek. Setiap kelompok kegiatan merupakan suatu unit kegiatan dari suatu program yang dilakukan untuk keperluan memudahkan pelaksanaan dan perhitungan pembiayaan. Unit program disebut dengan proyek. Dalam suatu program merupakan alat dari program yang telah dibuat dan saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nurul Zakia akan menjelaskan tentang implementasi rencana. Apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Jadi, implementasi itu hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Suatu rencana pendidikan mulai dilaksanakan bila mana masing-masing proyek itu sudah disahkan untuk dilaksanakan. Ini juga berarti seluruh proses dari proses yang pertama sampai 9 itu sudah dilakukan. Nah, keberhasilan pada tahap ini sangat ditentukan oleh yang pertama, kualitas sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa. Yang kedua, ada iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja yang handal. Yang ketiga, ada kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni penilaian atas rencana. Penilaian adalah hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Dalam penilaian harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri anak didik karena ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan dan nilai perubahan yang terjadi. Bukti-bukti yang dikumpulkan dapat bersifat kuantitatif dan juga dapat pula bersifat kualitatif. Pedoman penilaian rancangan kegiatan pembelajaran atau RKP yang dimaksudkan di sini adalah item-item kualitatif yang dijadikan acuan baik oleh tim penilai maupun perancang tentang RKP sebagai kelengkapan instrumen pembelajaran seorang pendidik. RKP adalah karya dosen atau pendidik yang disusun dengan sengaja untuk menjadi bagian dari keterampilan dan kelengkapan kegiatan pelajaran atau tugas akademik. Beberapa hal yang dapat dijadikan komponen inti penilaian terhadap RKP yaitu kelengkapan komponen RKP, kedalaman analisis, kesesuaian antar item, dan kreativitas. Untuk contoh perform penilaian juga sudah ada di dalam makalah. Terima kasih.